Tanah yang dijanjikan orang Jawa. Raden Paku atau Kisah Sunan Giri. Pada tahun 1474 M. 9 di usianya angka 30 tahun Raden Paku memulai mewujudkan niat untuk mendirikan pesantren. Tiba-tiba saja ia teringat bungkusan berisi tanah yang diterima dari ibu tirinya di Pasai, ketika ia hendak pulang ke Jawa. Mungkin saja tanah ini adalah bekas petilasan Romo Maulana Ishak. Aku akan mendirikan pesantren di petilasan beliau. Aku akan menapaki tilas perjuangan beliau, Raden Paku bergumam. Jangan mengajak serta dua di setianya bernama Koja dan Gigis. Raden Paku menghadap Kanjeng Sunan Ampel, guru sekaligus mertuanya. Taman Sunan, katanya suatu hari, mau mendirikan pesantren. Bagus, jawab Sunan Ampel, adikmu Makdum Ibrahim juga telah memiliki pesantren di Bonang. Lantas di mana kamu akan mendirikan pesantren? Belum tahu paman, rencananya saya mendirikan pesantren ini di tempat petilasan Romo Maulana Ishak. Di mana itu? Saya belum tahu pasti paman, saya akan mencarinya berbekal tanah yang saya bawa dari Pasai. Pencarian tempat yang diyakini sebagai tempat Maulana Ishak pernah melakukan tafakur, layaknya Gua Hira di mana Nabi Muhammad melakukan sebelum menjadi nabi. Ajaklah serta adikmu ini, menunjuk kata Sunan Ampel Raden Kasim yang juga dipanggil dengan sebutan Syarifuddin. Iya Kang Mas, saya mau ikut siapa tahu bisa membantu Kang Mas, kata Raden Kasim. Raden Paku menganggukkan kepala seraya tersenyum tipis dan menepuk pundak Raden Kasim. Pencarian lokasi untuk mendirikan pesantren pun dimulai, diawali menyusuri sungai ke utara mencari tanah yang cocok. Namun pada akhirnya usaha pertama dari Raden Paku sia-sia. 3 tahun berlanjut pencaharian tanah tersebut berlanjut ke arah utara dan pada akhirnya pencarian pun gagal kembali tidak membuahkan hasil terutama setelah mendengar kabar wafat ibu angkatnya sehingga harus menghentikan pencarian di wilayah utara. 4 tahun lamanya pencarian tanah yang cocok untuk pesantren ditangguhkan. Gunung di mana Raden Paku tidak melanjutkan tirakatnya itu pun kemudian dinamakan Gunung Wurung. 1478 M. Sebuah gaung prahara terdengar dari arah barat Majapahit diserang oleh pasukan Kediri di bawah pimpinan Prabu Gerindra Wardana. Dendam lama terlampiasan sudah penguasa Kediri itu berhasil menawan Prabu Brawijaya. Puncak persiangan politik antara sesama tra istana Majapahit telah terjadi. Raden Paku dipanggil oleh Sunan Ampel sang mertua. Yang setibanya di Ampel Raden Paku langsung bertanya, ada apa Romo Sunan? Aku mendapat amanah dari Prabu Brawijaya, beliau memintaku untuk meneruskan pemerintahan Majapahit setidaknya untuk sementara. Uwak Prabu Brawijaya berharap keturunan beliau yang berhak menggantikan tahta ini. Maksud Romo, Lembu Peteng akan diminta menjadi Raja Majapahit. Lembu Petang, sang Adipati Madura itu memang putra Prabu Brawijaya V dengan Permaisuri Dewi Andrawati. Bukan kakak sepupuku itu terus siapa Romo? Fatah, Sunan Ampel menyebut nama Raden Fatah gelar yang kini melekat dalam diri Raden Hasan penguasa Demak. Selama beberapa tahun belakangan ini Raden Hasan memang telah berhasil menyulap hutan Bintoro menjadi sebuah kota membangun desa Gelagahwangi menjadi sebuah karikatur Demak Bintoro namanya. Dimas Fatah mau diangkat sebagai Raja Majapahit. Bukan, Majapahit ini telah diambil oleh Gerindra Wardana. Biarkan Raja Kediri itu membangun kerajaannya. Tidak akan membangun kerajaan sendiri berlandaskan Islam. Fatah akan menjadi rajanya. Maksudnya, Demak Bintoro nanti akan menjadi sebuah kerajaan, tepat sekali, dan kita akan memanfaatkan para prajurit Majapahit yang tunduk pada Prabu Brawijaya agar mau bergabung kepada Fatah. Raden Paku segera tanggap, Sunan Ampel telah meminta bantuannya untuk memuluskan cita-cita untuk membangun sebuah kerajaan Islam. Untuk sekarang ini apa yang harus aku lakukan? Kamu menjadi Raja Majapahit hanya untuk sementara sampai Fatah siap mengambil alih. Mengapa harus saya? Dalam dirimu masih mengalir di daerah Prabu Hayam Wuruk.
Kamu bisa menjadi jaminan bagi para prajurit Majapahit yang saat ini dipenuhi kebimbangan bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya. Lagi-lagi Raden Paku paham akal hal itu semua. Ia akan menjadi Raja Majapahit untuk sementara sebagai pengikat para prajuritnya setia pada Prabu Brawijaya V agar tidak lari pada Prabu Gerindrawardana, sebuah ide yang cemerlang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. 1480 m. Setelah kejadian itu sempat terhentilah pencarian tanah yang dijanjikan, dan setelah menyerahkan seluruhnya kedudukan kerajaan Majapahit yang kurang lebih selama 40 hari, Raden Paku kembali melanjutkan pencarian tanah yang sama ia bawa dari Pasai. Kali ini daerah yang dituju adalah sebuah bukit di sebelah selatan Tandes, dan untuk kesekian kalinya tanah di bukit itu tidak cocok dengan tanah yang dibawa dari Pasai. Hingga pada akhirnya Raden Paku memutuskan untuk menghentikan pencarian tanah yang dijanjikan, dan dirinya membuat pesantren di wilayah Tandes. Berbondong-bondonglah murid Raden Paku melakukan kerja bakti mendirikan bangunan untuk tempat tinggal dan langgar di bukit itu. Raden Paku tidak mau tinggal diam, ia ikut bermandi keringat berbaur dengan para muridnya mengerjakan pekerjaan tukang. Hingga berdirilah beberapa hunian sebuah pesantren telah terbentuk. Raden Paku mulai tugasnya sebagai guru bagi para santrinya. 1481 m. Genap setahun sudah usia pesantren di Bukit Petukangan. Pada hujan malam menjelang pagi, ketika Raden Paku tengah kusuk dalam sembahyang tahajud, mata batinnya menangkap ada sesuatu yang tidak biasa. Segera saja ia sudah sembahyangnya, lalu keluar rumah bertemu udara dingin pegunungan yang menusuk tulang dalam gulita malam yang melihat sebuah sinar di langit. Jelas sekali dalam pandangan lahirnya sinar itu bergerak dari arah barat menuju timur. Ia amati sinar itu yang bergerak cepat menuju sebuah bukit di sebelah Bukit Petukangan. Tempat di mana ia sedang berdiri saat itu sudah itu jatuh di sebuah tempat di bukit sebelah. Raden Paku diliputi kacamatanya, tidak mau membuang waktu diajak Koja untuk pergi menuju bukit sebelah. Dia pastikan sebuah tempat yang menjadi sasaran turun sinar tersebut. Merasa tanah di sekitar turunnya sinar seperti ia kenali, Koja yang disuruh untuk membawa bungkusan tanah dari ayahnya, langsung disamakanlah dengan tanah di sekitar itu oleh Raden Paku, dan betapa terkejutnya tanah itu sama. Alhamdulillahirobbil alamin, gumam Raden Paku bersyukur atas petunjuk dari Allah. Setelah mendapat izin dari Sunan Ampel, dirinya berencana akan memindahkan pondok pesantren ke wilayah tersebut. Raden Paku lantas pulang ke pesantrennya. Ia langsung memerintahkan para santrinya untuk pindah ke bukit sebelah. Dia tidak mau memberi nama bukit itu, dia sebut saja sesuai dengan bahasa yang sudah umum, yakni Giri. Artinya gunung atau bukit. Raden Paku telah memulai kehidupan barunya di tanah Giri, membangun pesantren di sana hingga namanya pun dengan sebutan Sunan Giri.